Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Fitriani, mahasiswa PPG Angkatan 1 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menampilkan pembelajaran daring berbasis sinkron dengan menggunakan aplikasi Zoom. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang kondisi bumi, yang merupakan submateri dari materi pokok tata surya. Dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning tipe START di kelas 7 SMPN 35 Bekasi. Untuk itu, saya mohon kepada dosen dan guru penilai agar dapat memberikan masukan dan bimbingan terhadap video pembelajaran yang saya buat ini. Berikut videonya. Ya, kita tunggu. Oke, silakan diaktifkan kameranya. Kita mulai saja kegiatan kita pada hari ini. Terdengar jelas suara ibu ya, nak ya? Sudah ya? Yuk kita mulai saja kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keberkahan dan kesehatan kita sehingga kita bisa berjumpa lagi pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa pula tetap menjaga protokol kesehatan 5M. Ketika kita sudah berusaha, ya sudah ikhtiar dengan tetap menjaga protokol kesehatan, selebihnya kita serahkan pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, begitu ya, nak ya. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Ya, kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa dulu. Yuk, Ibu minta tolong Gafit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya, nak. Hari ini kita akan mempelajari tentang planet bumi. Ya, berikut kompetensi dasarnya. Selanjutnya, ini indikator pencapaian kompetensi. Ada berapa ini tujuannya yang bisa kalian lihat? 4. Ada 4. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang planet bumi. Nanti yang akan dibahas ada 3 hal, yaitu bentuk bumi, rotasi bumi, dan revolusi bumi. Oke. Lalu berikutnya adalah ini dia sumber-sumber belajar yang bisa kalian gunakan ya. Lalu berikutnya adalah penilaian ya. Pembelajaran kita pada hari ini ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, lalu penilaian pengetahuan, oke. Berikutnya penilaian keterampilan ya. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini ya. Kita tonton dulu videonya ya. Kalian saksikan dulu video berikut. Di tengah permasalahan negara seperti COVID-19 yang belum usai, kini masyarakat diminta bersiap menghadapi fenomena antariksa bernama aphelion. Aphelion merupakan fenomena di mana bumi berada jauh dari matahari, sehingga mengakibatkan suhu dingin yang meningkat karena tidak adanya panas dari permukaan bumi. Fenomena aphelion dikarenakan orbit bumi tidak sepenuhnya lingkaran sempurna, tetapi berbentuk elips. Fenomena ini menurut Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional atau LAPAN akan terjadi pada 6 Juli 2021.
Fenomena antariksa ini tidak bisa dilihat seperti fenomena lainnya, namun manusia dapat merasakan langsung dampaknya, yaitu cuaca atau suhu dingin yang tidak seperti biasanya. Fenomena apelion sendiri menurut Lapan merupakan hal yang lumrah terjadi ketika musim kemarau yang biasanya terjadi pada bulan Juli. Apelion sendiri diperkirakan akan terjadi mulai Juli hingga Agustus, dan dampak terbesar yang biasanya dirasakan yaitu ketika pagi hari. Karena waktu itu tutupan awan yang sedikit dan tidak ada panas yang diserap dari cahaya matahari dan dilepaskan malam hari, sehingga permukaan bumi tidak memantulkan panas ke awan. Selain apelion, sepanjang bulan Juli ini, langit Indonesia juga akan dihiasi dengan berbagai fenomena alam seperti fase bulan perbani yang telah terjadi pada 2 Juli 2021. Planet Merkurius yang akan berada di posisi elojansi barat maksimumnya yang puncaknya terjadi pada 5 Juli pukul 5 waktu Indonesia Barat. Matahari akan berada di atas Ka'bah pada 15 Juli 2021. Fenomena ini sendiri telah tercatat 2 kali terjadi. Yang pertama pada 27 Mei lalu. Fenomena ini disebut dengan Istiwaul Azam yang biasa dipakai untuk mendeteksi arah kiblat di Indonesia. Jadi, apakah Anda siap menghadapi berbagai fenomena alam ini? Sejatinya, fenomena tersebut terlepas dari penjelasan para ahli antariksa. Ini merupakan cara nyata Sang Pencipta untuk memperlihatkan kekuasaannya. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur. 6 Juli fenomena alam apa? Coba tadi yang tadi kamu simak. Apelion. Abelion. Apelion, Gavit dan Alicia. Apa sih apelion itu? Ingat gak di materi pelajaran yang kemarin? Kalau nggak salah, jarak bumi dan matahari jauh. Jauh, betul. Kalau jarak bumi dan mataharinya dekat, apa namanya? Apelion. Perihelion. Siapa yang jawab tuh? Beni ya? Beni, sebentar. Ibu masukkan ke buku nilainya. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kalian silahkan akses link Mentimeter berikut. 9. Oke, good. Kita lanjut ya ke yang berikutnya. Oke, mengapa jika bumi bergerak kita tidak merasakannya? Oke, sudah? Terima kasih ya nak ya. Coba kita simak ya penjelasannya. Namun, jika bumi bergerak, kenapa kita Ini tidak penjelasannya merasakannya? nak. Hal ini bisa terjadi karena kita dan segala lainnya, termasuk lautan dan atmosfer, berputar bersama dengan bumi pada kecepatan yang sama. Contoh ketika naik pesawat, lalu terbang saat berpergian dengan lancar pada kecepatan yang sama dan ketinggian yang sama. Ketika melepas sabuk pengaman lalu berjalan-jalan, sama sekali tidak merasakan gerakan pesawat tersebut. Kita bisa merasakannya saat pesawat take off dan landing, di mana akan merasakan getaran dari pesawat tersebut. Nah, sama halnya dengan bumi. Bumi berputar dengan konsisten, atau tidak berubah-ubah putarannya. Kecuali bumi tersebut berubah drastis, maka kita akan merasakannya. Jadi, kita memang tidak merasakan bumi itu berputar, karena ia berputar sangat stabil dan bergerak dengan kecepatan yang sama. Oke, kita lanjut. Nah, ini bentuk bumi sendiri ya. Pada tahun 1522, Magelhaens membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat ya. Karena sebelumnya Aristoteles menyatakan bahwa bumi berbentuk datar, lalu dipatahkan oleh pembuktian dari Magelhaens ya, bahwa bumi berbentuk bulat. Bentuk bumi menyerupai sphenoid pepat ya, bola yang bentuknya tertekan pipih di sepanjang sumbu kutub dari kutub sehingga terdapat tonjolan di sekitar khatulistiwa ini. Di sini di khatulistiwanya kita di daerah sini nah ya. Bumi sendiri berdiameter sekitar 12.742 km.
rotasi bumi. Oke, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Nih, ini sumbunya nih. Nah, jadi bumi juga bergerak. Seperti tadi tujuannya ya kita mempelajari gerakan bumi apa saja. Nah, ini yang akan kita pelajari. Yaitu pertama, rotasi bumi. Bumi berputar pada porosnya. Kala rotasi bumi atau waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar pada porosnya 23 jam 56 menit atau umumnya kita bulatkan biasanya jadi 24 jam sehari semalam. Rotasi bumi dari barat ke timur. Akibatnya nih, ini akibat dari rotasi bumi. Yang pertama terjadinya siang dan malam. Yang kedua gerak semu harian matahari. Nah ini yang kita lihat seolah-olah matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Karena bumi sendiri bergerak dari barat ke bumi sendiri berotasi dari barat ke timur. Oke. Lalu nanti akan terjadi perbedaan waktu ya. Karena 360 derajat dibagi 360 derajat ya dibagi 12 ya. Jadi setiap 15 derajat terjadi perbedaan waktu 1 jam. Ini dia. Lalu pembelokan arah angin. Pembelokan arah arus laut. Oke. Sudah paham sampai sini dampak-dampaknya? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Lalu gerakan yang kedua dari gerakan bumi adalah revolusi. Apa sih revolusi itu? Revolusi adalah perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Seperti yang tadi kalian saksikan di skop solar system. Nanti kita saksikan ulang ya. Kala revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari, yaitu 365,25 hari atau 1 tahun. Pada tahun Kabisat, ingat gak waktu SD tahun Kabisat? Apa sih tahun Kabisat itu? Ingat sayang? Ada yang ingat gak? Tahun Kabisat. Tahun yang bisa dibagi? 4. Alhamdulillah. Gafit ya. Gafit nanti tambah lagi berarti di hitungannya. Bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Berarti berputarnya kalau jarum jam? Berputarnya jarum jam ke kanan. Siapa itu yang jawab? Alicia. Kalau tahun yang seperti biasa, biasanya dihitungnya 300 dibulatkan jadi 365 hari. Ya. Tapi kalau tahun Kabisat nanti jumlahnya menjadi 366 hari. Ya, karena pada bulan Februarinya bukan 28 tapi jadi 29. Bener gak bulan Februarinya ada 29 hari di kalender? Atau ada yang masih ingat ya? Silakan nanti ya. Jadi IPA ya ilmu eksak itu bisa dibuktikan secara fakta, harus bisa dibuktikan secara fakta menggunakan metode ilmiah seperti yang kamu pelajari pada materi bab 1 ya. Objek pengamatan IPA, di situ kita belajar tentang metode ilmiah. Kita lanjut. Ini akibat-akibat dari revolusi, yaitu ya perbedaan lamanya. Kalau tadi terjadinya, kalau yang rotasi terjadinya siang dan malam. Kalau yang revolusi menyebabkan perbedaan lamanya siang dan malam. Ya. Nih pada belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nih ada nih pada tanggal 21 Maret ya, equinox siang berlangsung selama 12 jam di seluruh dunia. Nah, ini kebalikannya 23 September equinox juga. Coba perhatikan ini ya, siang berlangsung selama 12 jam di seluruh dunia. Jadi pada posisi seperti ini ya,
Ini siangnya berlangsung selama 12 jam seimbang. Tapi pada posisi ini 22 September solstice belahan selatan, ini selatan bumi nih yang ini sayang, mengalami siang terlama dalam setahun. Sebaliknya belahan utara yang di atas, bisa terlihat nak? Yang di sini, yang di atas Bisa, utara Bu. ya. Bisa, Bu. Belahan utara mengalami siang tersingkat. Belahan utara bumi mengalami siang terlama dalam setahun, sebaliknya belahan selatan mengalami siang tersingkat. Nih, yang selatannya terkena cahaya matahari. Ya, itu dia. Lalu berikutnya ya, gerak semu tahunan matahari. Ini. Tadi kalau yang tadi rotasi gerak semu harian. Kalau revolusi gerak semu tahunan. Lalu yang ketiga adalah pergantian musim. Nah, ini yang akan kalian selidiki pada aktivitas 2 kita pada hari ini. Ya, di mana pada 22 Desember sampai 21 Maret ya, belahan bumi utara musim dingin, sebaliknya belahan bumi selatan musim panas. Jadi terjadi kebalikannya. Sedangkan pada 22 Maret sampai 21 Juni terjadi musim semi di belahan bumi utara, belahan bumi selatan terjadi musim gugur. Berikutnya 22 Juni sampai 22 September, belahan bumi utara terjadi musim panas, belahan bumi selatan terjadi musim dingin. Pada 23 September sampai 21 September, belahan bumi utara terjadi musim gugur, belahan bumi selatan terjadi musim semi. Ya, oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini kita iya, ini adalah aktivitas kita pada hari ini ya. Kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok dan di mana setiap kelompok nanti mengerjakan LKPD yang terdiri dari aktivitas 1 dan aktivitas 2. Recording in progress. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bisa dengar suara Ibu, Nak? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah berkumpul semua. Silahkan masuk ke link Padletnya, lalu bagi-bagi tugasnya. Ibu kasih linknya ya di kolom chat ya sayang ya. Silahkan diakses Padletnya. Recording in progress. Oke, Assalamualaikum. Salam Bu. Udah gabung semua ini sayang? Benny belum ada Benny. Benny ya? Sebentar ya. Oh iya. Dah, tuh udah Ibu masukin. Dah Ibu udah masukin nak. Ibu akan bagikan link Padletnya ya nak ya. Silakan dibagi-bagi tugasnya nanti. LKPD-nya ada di situ. Bagi-bagi tugas monggo silakan. Ya ulang lagi ya. Yang mengerjakan aktivitas 1, saya kesimpulan, Najwa bagian A, B, C, D, Hanjani E dan F. Alicia belahan bumi selatan, Naisya belahan bumi utara. Benny yang kesimpulan, Benny bagian kesimpulan 1 dan 2, Zahra kesimpulan 3 dan 4. Oke. Good. Silahkan. Oke, ya. Recording in progress. Bagaimana nak? Kelompok 1? Sudah masuk ke link Padletnya nak? Bu, sudah, Bu. Sudah dibagi-bagi tugasnya belum sayang? Sudah. Sudah dibagi-bagi tugasnya?
Oke, Ibu lihat Padletnya ya sayang ya. Iya, ini lagi dikerjain, Bu. Oh, baru dikerjakan. Iya, oke. Nih ya sayang ya. Coba Ibu buka LKPD-nya sayang ya. Ibu ingatkan lagi yuk. Sama-sama yuk. Ini yang untuk aktivitas 1. Bahwa bumi berputar pada porosnya mengakibatkan sinar matahari dapat berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Namun, yang berpindah itu bukan matahari, akan tetapi bumi yang melakukan rotasi. Seperti ini. Nah, itulah mengapa terjadinya siang dan malam hari di belahan dunia. Diskusikan bersama-sama, Ibu beri waktu 10 menit. Ibu lihat ya di Padlet kamu ya. Najwa sudah, Gafit sudah. Ini kelompok 2, diskusi kelompok 2. Kelompok 1. Oh, kelompok 2 sudah. Alhamdulillah. Good, good. Terjadi siang, terjadi malam. Oke, good. 100. Oke, sudah. Kembali lagi ke ruang utama. Nah, udah ya. Udah semua, silakan diaktifkan kameranya, Nak. Oke, kita mulai sesi berikutnya, yaitu presentasi kelompok. Nama saya Gafit dari kelompok 2 ingin mempresentasikan aktivitas 1 dan aktivitas 2. Nama saya Nazwa Kisha Maulida. Di sini saya mau presentasikan aktivitas 1. Apakah setiap sisi bola mendapatkan cahaya terus-menerus? Tidak. Jika salah satu sisi bola mendapatkan sinar, apa yang terjadi pada bumi yang sebenarnya? Terjadi siang. Jika salah satu sisi bola tidak mendapatkan sinar, apa yang terjadi pada bumi yang sebenarnya? Terjadi malam. Jika disyaratkan kegiatan yang sudah kalian lakukan adalah gerak yang dilakukan oleh bumi, gerak apakah itu? Rotasi, perputaran bumi pada porosnya. Oke, terima kasih. Lanjut. Sama-sama. Berikutnya. Kenalkan, nama saya Hanjani. Saya akan meneruskan presentasi dari Najwa. Pada kehidupan sehari-hari, matahari bergerak dari timur ke barat. Bagaimanakah kejadian yang sebenarnya terjadi? Bumi berotasi dari barat ke timur. Yang sebenarnya adalah bumi berotasi dari barat ke timur, sehingga yang terlihat seolah-olah matahari terbit dari timur. Oke, good, lanjut. Selain terjadinya siang dan malam, apa saja akibat dari gerakan tersebut? Selain dari siang dan malam, ada gerak semu hari matahari, yang tadi waktu, betul. 1 jam di bumi, setiap perbedaan sudut bujur 15 derajat. Diperoleh dari bumi bulat 360 derajat, dibagi 12, jadi setiap 15 derajat terjadi perbedaan waktu 1 jam. Oke, jadi dapatnya dari situ ya, Nak ya. Oke, lanjut. Pembelokan angin terjadi akibat kecepatan linear bumi di daerah tropis. Oke, berikutnya. Yang terakhir, pembelokan arah arus laut. Terima kasih. Lanjut. Halo, nama saya Gapit. Saya ingin mempresentasikan kesimpulannya. 1, bumi berputar pada porosnya.
tempurung rotasi bumi. Adapun akibat rotasi bumi yaitu terjadinya siang dan malam, gerak semu harian matahari, perbedaan waktu 1 jam di bumi setiap perbedaan sudut bujur 15 derajat, pembelokan arah arus laut. Pembelokan arah angin dan pembelokan arah arus laut. Oke, terima kasih. Selanjutnya, coba Alicia dibantu temannya, Nak. Pada titik Q, musim gugur, bulan September, bulan bumi utara. Iya. Pada titik R, musim dingin, bulan Desember. Pada titik S, musim semi, bulan Maret. Oke. Pada belahan bumi selatan, titik R, musim panas, waktu Desember. Betul. Titik S, musim gugur, bulan Maret. Q, musim semi, waktu September. Oke, terima kasih. Lanjut. Kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Putra dari kelompok 2. Kesimpulan 1. Revolusi. Revolusi adalah perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. 2. Bumi memiliki kemiringan poros 23,5 derajat. Kemiringan ini mempengaruhi musim saat bumi mengitari matahari. Musim panas karena bumi berada dekat matahari, melainkan posisi ke arah matahari. Kemiringan bumi membuat belahan bumi bagian utara menghadap ke matahari saat musim panas di bulan Juni. Betul. Kemudian Desember, belahan bumi bagian utara tidak menghadap ke arah matahari. Saat ini musim dingin terjadi. Sebaliknya, belahan bumi bagian selatan menghadap matahari di bulan Desember dan tidak menghadap matahari di bulan Juni. Kemudian saat bumi berada dalam sudut 90 derajat menghadap matahari, bagian bumi tersebut musim semi. Sementara bagian bumi yang berada di sudut 90 derajat membelakangi matahari mengalami musim gugur. Iya, alhamdulillah lengkap. Oke, good, lanjut. Nama Zahra Aluna Sabira dari kelompok 2. Kesimpulan 3 dan 4 adalah yang ketiga, negara-negara yang berada pada wilayah khatulistiwa senantiasa tersinari matahari sepanjang tahun. Jadi pada negara tersebut tidak mengalami 4 musim yang dipengaruhi oleh gerak revolusi. Di wilayah ini hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Contohnya adalah yang cuma punya 2 musim? Di Indonesia. Di Indonesia, good. Yang keempat, dampak revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi, yaitu gerak semu tahunan matahari, 1, perbedaan lamanya siang dan malam, dan pergantian musim yang kamu praktekkan ini ya pada aktivitas 2 itu membuktikan terjadinya revolusi apa saja. Oke, terima kasih atas presentasinya. Berikutnya kelompok 1, adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai hasil presentasi kelompok 2? Tidak, Bu, menurut saya sudah cukup. Oke, sudah cukup. Nanti kita bahas lagi ya. Berarti sekarang silahkan presentasi kelompok 1, hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam saya warahmatullahi Nadia dari wabarakatuh. kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas IPA Hasil diskusi tentang rotasi dan revolusi bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi Alexa Alma wabarakatuh. dan saya ingin mempresentasikan jawaban saya dari LKPD IPA ini. Oke, good. Selain terjadinya siang dan malam, apa saja akibat dari gerakan rotasi tersebut? 1. Pembagian zona waktu. Perbedaan 1 jam di bumi setiap perbedaan sudut bujur 15 derajat. Betul. 2. Gerak semu harian matahari. 3. Pembelokan angin terjadi akibat kecepatan linear bumi di daerah tropis. 4.
Belokan arah arus laut. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hanun Nijal Atala. Dari kelompok 1 saya akan mempresentasikan aktif 2 yang belahan bumi utara. Betul, monggo silakan. Titik P, P musim panas. Waktu ini. Betul. Titik Q musim gugur. Waktu September. Bulan September. Titik R musim dingin. Waktu Desember. Bulan Desember, iya, betul. Bulan Desember. Titik S musim semi. Bulan Maret. Good. Lanjut. Terima kasih Hanun. Perkenalkan, nama saya Rena Kalsum Fahima. Saya akan mempresentasikan aktivitas 2, belahan bumi selatan. Titik R terjadi pada musim panas waktu Desember. Titik S terjadi pada musim gugur waktu Maret. Titik P, P terjadi pada musim dingin waktu Juni. Titik Q terjadi pada musim semi waktu September. Iya, kebalikannya ya dari yang belahan bumi utara. Oke, terima kasih Rena. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan akan mempresentasikan kesimpulan dari aktivitas 2. Yang pertama, revolusi. Revolusi itu perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari dengan arah yang berlawanan. Yang kedua, bumi memiliki kemiringan poros 23,5 derajat. Kemiringan bumi ini mempengaruhi musim saat bumi mengitari matahari. Musim panas terjadi bukan karena bumi berada dengan dekat matahari, melainkan posisinya berada dekat dengan matahari, melainkan posisinya miring ke arah matahari. Betul. Yang ketiga, negara-negara yang berada pada wilayah khatulistiwa senantiasa tersinari matahari sepanjang tahun. Jadi pada negara tersebut tidak mengalami 4 musim yang dipengaruhi oleh gerak revolusi. Yang keempat, dampak revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi, yaitu gerak semu tahunan matahari membuat lintasan orbit matahari yang tercemati. Bumi, yaitu pelan-pelan aja sayang. Pengamat bumi cenderung sedikit bergeser ke utara dan selatan. Ini yang kamu selidikin ini tadi terjadinya perbedaan musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan ya. Jadi untuk yang letaknya di wilayah khatulistiwa hanya punya dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Misalnya adalah yang cuma 2 musim selain Indonesia, tadi sudah disebutkan Indonesia. Malaysia, iya tetangga kita, nggak usah jauh-jauh. Rata-rata cuma punya 2 musim yang terletak di khatulistiwa ya. Oke, lalu apalagi sayang? Selain tadi gerak semu tahunan matahari sudah. Lalu apalagi lamanya, perbedaan lamanya siang dan malam. Oke, terima kasih. Kelompok 2 ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai hasil presentasi kelompok 1, Nak? Ada yang punya pendapat? Udah cukup. Oke, kalau begitu terima kasih atas penyampaian hasil diskusi kalian, luar biasa ya. Sudah bisa bekerja sama dengan baik, solidaritas. Hanya tadi memang yang selesai tepat waktu, pas dan lengkap hasilnya adalah kelompok 2. Ya,
kelompok yang mengerjakan tugas. Yang mengerjakan tugas dengan baik adalah kelompok 2. Kelompok 2, selamat kelompok 2. Lalu yang aktif dalam diskusi tadi total nilainya ini sebentar ya. Gavit, Alicia, terima kasih atas keaktifanmu. Untuk rewardnya nanti ibu kirimkan pulsa saja ya. Nah, tuh udah masuk tuh, siapa tuh? Ayo, ibu tunggu yang lain. Biar bareng. Masukkan kode gamenya 405867. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebentar lagi ibu akhiri. Iya, sudah. Ini dia. Nah. Oke, itu dia. Nih, oke, sudah tadi ya. Kita sudah melaksanakan quizzes kegiatannya untuk penilaian pengetahuan yang sinkronus menggunakan quizzes. Nah, selanjutnya untuk yang asinkronus kalian bisa kerjakan nanti berupa live worksheet. Pada nanti evaluasinya nanti berupa live worksheet seperti ini. Soalnya ya hanya kegiatan kita pada hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.